Halo, ini adalah bagian terakhir dari seri perkenalan tokoh-tokoh yang dianggap suci dari ilmu hakikat 10. Setelah kita mencoba memperkenalkan sedikit tentang siapakah Yesus dan Muhammad agar mengajarkan tentunya sedikit juga bagaimana cara merangkai logika dari bukti-bukti empiris, kini saya akan mencoba menunjukkan beberapa kemiripan karakter orang-orang suci ini agar kita dapat mengerucutkannya pada sifat psikologis tertentu. Langsung saja cekidot pada kemiripan karakter pertama adalah merasa diri besar, hebat, atau delusi kebesaran. Misalnya pada Yesus sudah kita lihat pada surat pertama 17-18 ya, sudah kita bacakan juga, merasa diri Tuhan. Misalnya yang lain adalah Muhammad juga memiliki kenarsisan yang sama, yaitu pada hadis-hadis. Misalnya kita lihat kata-katanya, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah terputus, maka tak ada rasul juga tak ada nabi setelahku. Dan pada hadis lain misalnya kita lihat, nabi terdahulu diutus kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi kenarsisannya menuntunnya berpikir bahwa ia lebih mulia dibandingkan nabi-nabi terdahulu, atau dalam hal ini bahwa ada percikan kenarsisan gitu, bahwa nabi yang lain untuk satu umat sedangkan saya untuk seluruh manusia. Saya akan memberikan contoh lain dari orang-orang yang mengalami delusi kebesaran ini selain Muhammad atau Yesus. Misalnya Lia Eden mengaku diri nabi dan bertemu Jibril, merasa bahwa ajaran agamanya akan menjadi penyatu semua agama. Nah, ini ada kenarsisan ya. Perlu Anda sadari bahwa ia punya pengikut dan tentu saja para pengikutnya tidak gila dan atau tidak terbukti memiliki intelektual yang rendah. Ini hanya masalah pikiran manusia yang rapuh. Dan apa itu? Nanti di part lainnya kita akan bahas tentang pikiran manusia. Ahmad Musadek mengakui dirinya nabi baru. Gerakan yang ia pimpin, Gavatar, mendapat banyak dukungan sebelum akhirnya organisasi ini dibubarkan. Anda bisa melihat ya kecocokannya ya. Pendiri agama Sikh, Guru Nanak, mendapatkan waham dan wahyu pada usianya yang ke-30 tahun. Sikh adalah agama yang berdiri pada abad ke-14 dan sekarang sudah 25 juta orang pengikutnya. Sama seperti agama-agama di atas, tentunya para pengikutnya bukan orang-orang yang bodoh atau gila. Hanya beberapa variabel saja yang membedakan kenapa agama satu bisa lebih banyak dibandingkan agama yang lain. Mirza Ais Usain Ali Nuri yang bergelar Baha'ullah, pendiri agama Baha'i. Baha'ullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Nah, Anda lihat nggak kemiripannya tuh? Kalau Nabi Muhammad ngerasa bahwa Nabi akhir, kalau dia penyatu nih. Anda dapat melihat sendiri kan kemiripannya. Agama Baha'i berdiri sekitar abad ke-18 dan pengikutnya diperkirakan sekitar 5-6 juta orang. Kemudian kemiripan yang kedua adalah dalam beberapa kasus karakter orang-orang suci tersebut merasa ingin bunuh diri. Misalnya Muhammad nih dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Maka boleh jadi engkau Muhammad membinasakan dirimu karena duka cita atas kelakuan mereka jika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Ya, keinginannya membuat orang-orang ini percaya, membuatnya ingin bunuh diri, karena keinginan yang besar itu ada hubungannya biasanya dengan bunuh diri ya.
Dalam hadis yang lain, Muhammad ingin menjatuhkan dirinya nih. Para cendekiawan muslim mengatakan bahwa ketika Muhammad berhenti menerima wahyu setelah kematian Warakah ibnu Naufal, ia teramat sangat berduka sehingga suatu ketika ia pergi pagi-pagi benar ke Yatburt, kemudian ke Hira, hendak menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Tetapi Jibril muncul di hadapannya dan berkata, Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian ia menjadi tenang. Gejala-gejala atau karakter yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari karakter kepribadian dalam psikologi, yaitu gangguan kejiwaan. Diane Hammer, seorang saintis yang cukup banyak meneliti kasus-kasus keagamaan, bukan bermaksud menghina orang beragama, pernah menulis dalam bukunya Gen Tuhan. Ia berkata, para pendiri agama ini sebenarnya adalah orang-orang terkena gangguan kejiwaan, namun dapat mengatasi gangguan tersebut dan kemudian memimpin umatnya. Diane Hammer bukan seorang ateis, bahkan ia tidak menyukai Richard Dawkins. Namun pengamatannya terhadap data yang ia dapat menuntunnya mengambil kesimpulan demikian. Gangguan jiwa pada ilmu hakikat terlihat buruk, namun di ilmu ma'rifat nanti kita akan melihat dengan cara pandang yang berbeda, ya, completely different level. Dilihat dari sisi budaya juga banyak kemiripannya. Mereka para pendiri agama biasanya mati dibunuh karena mereka selain narsis, mereka juga merubah agama atau kultur orang lain. Misalnya Muhammad mati diracun. Berikut ada hadisnya dan bisa dilihat cuplikan lebih jelasnya pada situs-situs down below ya, saya sandulkan di bawah. Yesus, saya juga menduga ia juga mati disalib. Namun karena pengikutnya begitu cinta dan menggilainya, mereka mengarang cerita bahwa Yesus hidup lagi untuk menghapus dosa manusia. Ya, sama ya, banyak sekali umat Islam yang tidak mau mengakui bahwa Muhammad mati diracun. Kemudian mereka membuat analisis kacangan. Saya meracuni kamu adalah untuk menguji. Kalau kamu nabi asli, maka racun itu tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kamu nabi palsu, maka saya tidak akan menyesal dan saya tidak akan berdosa membunuh kamu karena kamu palsu. Begitu kurang lebihnya. Maka kemudian kalangan pembenci menyatakan bahwa Nabi Muhammad terbukti palsu. Nah, benar salahnya kita akan uji melalui 3 ilmu pengetahuan. 1, psikologi, 2, teologi perbandingan agama, kemudian yang ketiga itu adalah kedokteran, forensik historical. Nah, forensik... Lah, lu tahu nggak? Bukti forensik itu harus dilakukan penelitian langsung pada mayatnya, bukan asal jeplak, coplas-coplas di internet sana-sini. Apalagi saya yakin guru gembul ini bukan orang dari kedokteran. Kemudian kembali ke masalah kemiripan karakter orang-orang suci ini ya, khusus untuk Nabi Muhammad nih. Di hadis lain yang diriwayatkan Bukhari dari Safwan ibnu Umayyah dikatakan bahwa Nabi Muhammad ketika menerima wahyu merah mukanya, tertidur dan mengeluarkan orokan, jadi kayak semacam pingsan gitu ya. Dari mulutnya keluar orokan seperti orang terkena epilepsi. Kemudian kecocokan ini penting nih ya, karena pada penelitian diketahui bahwa orang-orang yang terkena epilepsi mudah merasakan perasaan religius. Nih, dalam suatu kasus ketika para penderita epilepsi ditampakkan gambar mengerikan, gambar-gambar sadis, gambar wanita, ia tidak terlalu terpengaruh. Namun ketika diberi gambar-gambar yang berhubungan dengan agama, Tuhan, otaknya lebih terangsang, lebih menyala gitu. Maksudnya ya, mereka punya metodologi tersendiri tentang hal ini ya. Jadi dari hal ini
Mungkin inilah yang menyebabkan Muhammad mudah teringat dengan Tuhan, yang selalu mengeluarkan kata-kata yang berhubungan dengan Tuhan, yang akhirnya kita mengenalnya sebagai hadis atau doa-doa. Jadi ketika keluar kamar mandi dia berdoa, ketika keluar rumah dia berdoa. Ya, ini wajar karena dia punya bakat hal ini ya. Jadi hal ini dapat dilihat dari suatu peristiwa fisik belaka. Selanjutnya, kemudian ya, yang menarik lagi yang perlu saya sadurkan adalah fakta dari suatu penelitian bahwa banyak ciri-ciri dari manusia, mulai dari resiko serangan jantung, kemampuan bermusik, social personality, sampai autis, itu dipengaruhi oleh banyak variasi genetik yang secara individual memiliki efek yang kecil di banyak tempat atau gen di dalam genom. Sebagai hasilnya, walaupun ciri-ciri tersebut memiliki kemungkinan yang tinggi dari suatu yang diwariskan, setiap ciri-ciri tersebut adalah hasil dari kombinasi yang unik dari gen, interaksi gen, dan lingkungan. Sebagai contoh, studi terbaru dari genom manusia telah menunjukkan bahwa 82% dari urutan variasi DNA yang disebut single nucleated polymorphism atau disingkat SNIPS atau SNPs terjadi di frekuensi dari kurang 1/15.000 atau kurang dari 0,006%. Setiap manusia akan butuh 3 atau 4 variasi tersebut untuk menjadi secara genetik unik dalam 7 miliar orang di dunia. Bagaimanapun, genom kita sebenarnya memiliki ribuan dari variasi tersebut. Karenanya sangat sulit bagi kita untuk melebih-lebihkan bagaimana manusia begitu unik. Nih, ya, catat ya. Sulit bagi kita untuk melebih-lebihkan bagaimana manusia begitu unik. Atau dengan kata lain, manusia tidak unik satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya adalah jika kita kaitkan dengan topik kita kali ini, orang-orang autis, jenius, gangguan jiwa akan lahir lagi dan lagi. Orang-orang seperti Albert Einstein, Newton, Shakespeare, Ibnu Sina akan lahir lagi dan lagi. Hanya saja budaya kita sering melebih-lebihkan mereka, dianggap bahwa ini orang hebat banget, ini nggak akan lahir lagi. Sebenarnya orang-orang seperti ini akan lahir lagi, dan tentunya tidak luput orang-orang yang kalian anggap suci, Yesus, Muhammad, ya, orang-orang yang merasa dirinya hebat dan narsis karena menganggap dirinya nabi, Tuhan, penyelamat umat manusia. Orang-orang ini akan lahir lagi dan lagi, Anda mau ataupun tidak mau. Buktinya apa? Itu agama muncul lagi dan lagi. Sikh, agama yang berdiri abad 14. Ini lebih baru dibandingkan Islam ya. Pengikutnya 25 juta orang. Bahai abad 18, pengikutnya 6 juta orang. Fulandafa, agama baru tahun 1990-an dia, berdiri di Cina nih ya. Walau sudah dicegah oleh Cina, namun tetap menyebar ke seluruh dunia. Agama Druze lahir di abad ke-10 atau 11. Agama Wicca lahir tahun 1920 atau sekitar 1950-an, dan masih banyak lagi. Daripada kita pusing melihat perbedaan sebagai ancaman, ini Syiah, ini Ahmadiyah, ini sesat, ini tidak sesat, ini Lia Eden, ini Ahmad Mossadegh, dan terus mengkhawatirkan sesuatu yang alamiah, lebih baik cara pandang kita terhadap alam, dunia, dan manusia itu sendiri yang harus dirubah. Memiliki filosofi yang benar dalam hidup adalah inti dari mendapatkan kedamaian. That's why I built this channel. Oke, saya pikir sampai di sini dulu untuk ilmu hakikat 10. Episode selanjutnya itu ilmu hakikat 11
akan menjawab pertanyaan Anda. Lalu bila orang-orang suci ini terkena gangguan jiwa, kenapa begitu banyak pengikutnya? Pertanyaan tersebut akan dijawab pada episode selanjutnya tentang pikiran manusia. Kita akan belajar banyak tentang psikologi, dan lagi-lagi bila Anda tidak terbiasa membaca buku-buku sains, Anda akan tercengang. Saya akan tunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk yang rasional. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.